Hai, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Hari ini kami ingin berbagi sekilas mengenai VUCA. Tentunya pada era VUCA di tengah pandemik COVID-19 ini. Pada masa pandemik ini, apa sih yang terjadi dan dapat kita rasakan? Perubahan. Ini yang sedang kita alami saat ini. Krisis global karena virus corona ini memaksa kita berubah dalam gaya hidup. Hal ini menjadi new normal, yang kemungkinan perubahan ini bersifat permanen. Darwin pernah mengatakan bahwa hanya mereka yang paling adaptif atau responsif terhadap perubahanlah yang akan survive. Maka dari itu, para saintis sosial membuat paradigma VUCA sebagai konsep yang berguna untuk memahami fenomena di masa modern ini. Yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku, gaya, pengambilan keputusan, dan penalaran seorang pemimpin. Paradigma ini memberi sudut pandang yang berbeda untuk dilihat ketika menilai kinerja para pemimpin politik dalam menanggapi virus corona. Dan yang lebih penting yaitu untuk menguji tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif yang berbeda. Di sini kami mengubah urutannya, karena bagi kami semua dimulai dengan complexity atau kompleksitas. Salah satu pelajaran paling jelas dari krisis virus corona adalah bahwa dunia semakin terhubung dan kompleks. Sistem kesehatan masyarakat, manajemen ekonomi, pendidikan, dan transportasi berhubungan satu dengan lainnya. Sehingga apabila terdapat satu krisis dalam salah satu lini, harus ditangani secara menyeluruh. Kita tahu bahwa pandemi ini adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh virus. Namun masalah ini tidak bisa diselesaikan dari sisi kesehatan saja. Saat ini pemerintah sudah menerjunkan para medis dan menyiapkan fasilitas perawatan sekaligus penunjangnya seperti alat tes dan laboratorium. Pemerintah juga sudah turut aktif dalam pengembangan dan penemuan vaksin. Pemerintah membuat aturan dengan pembatasan jumlah orang dalam transportasi atau di suatu tempat seperti tempat kerja dan di tempat umum lainnya. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, memberikan bantuan sosial kepada keluarga terdampak, memudahkan kredit usaha bagi UMKM agar terus produktif, serta menurunkan iuran listrik hingga iuran jaminan sosial. Ketika diperhadapkan dengan masalah yang sangat besar dan rumit yang membutuhkan seorang ahli di bidang tersebut, seorang pemimpin dapat merespon dengan menyediakan ahli yang dinilai mampu untuk memecahkan dan membuat masalah itu dapat lebih dimengerti. Seperti tindakan yang diambil oleh pemerintah, yaitu dengan membentuk gugus tugas COVID-19 yang di dalamnya terdiri dari kumpulan para ahli terkait bencana pandemik, seperti Profesor Wiku Adhisa Smito MSc PhD. Beliau adalah guru besar FKM UI selaku ketua tim pakar gugus tugas. Dr. Erlina Burhan SPPK, beliau adalah ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sebagai salah satu pakar medis gugus tugas. Dr. Ede Surya Darmawan SKM MDM, beliau adalah ahli kesehatan masyarakat dan ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yang juga selaku pakar kesehatan masyarakat gugus tugas, dan masih banyak lainnya yang mana bertugas mengumpulkan data, menganalisis, hingga bisa merumuskan dasar untuk masukan pembentukan suatu kebijakan. Sekarang kita berlanjut ke volatility, yang artinya terjadi perubahan secara cepat. Dalam pandemi ini, salah satu indikator yang cepat sekali berubah dan bertambah yaitu kasus positif di Indonesia. Semenjak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, dibutuhkan 115 hari atau 4 bulan untuk mencapai angka 50.187 kasus per 25 Juni. Namun selanjutnya kenaikan angka menjadi sangat cepat. Menutup bulan Agustus lalu, hanya perlu 18 hari untuk pertambahan 51.844 kasus baru dengan rekor harian tertinggi yaitu 4.634 kasus. Ketika dihadapkan pada masalah yang tidak terduga, datang dengan cepat dan tidak diketahui kapan berakhir, seorang pemimpin dapat meresponnya dengan memastikan segala sesuatu dapat tetap berjalan dengan sedikit sumber daya dan inventaris dan selalu siap tanggap darurat. Sebagai contoh, pemerintah pusat menginstruksikan untuk penerapan pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran bagi daerah dengan kasus tinggi dan disesuaikan dengan pertimbangan masing-masing daerah.
Contohnya yaitu Provinsi DKI Jakarta sebagai penyumbang utama angka kasus tertinggi yang dengan sigap menerapkan PSBB. Selanjutnya kita akan membahas uncertainty, yang berarti ketidakpastian, yaitu kurangnya kecepatan kita untuk memprediksi segala peristiwa yang akan terjadi. Mengambil satu bagian kecil dari refleksi ketidakpastian, yaitu bahwa hingga sekarang virus COVID-19 ini belum diketahui cara penyebaran yang pasti dan utama. Mulai dari aerosol, droplet, hingga yang terbaru namun belum pasti, yaitu penyebaran melalui udara atau airborne. Ketika dihadapkan dengan masalah di mana kita tidak tahu harus melakukan apa, walaupun penyebab masalah utama dapat dipahami, cara mengatasi masih belum jelas. Seorang pemimpin dapat menanggapi dengan mengumpulkan lebih banyak informasi, analisis, dan melakukan diskusi besar untuk membuat suatu struktur yang akan mendukung untuk saling berbagi mengenai ketidaktahuan. Sebagai contoh, pemerintah mengandalkan pada gugus tugas COVID-19 dalam pengumpulan data, dibarengi dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan daerah. Menganalisisnya, kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan, terutama terkait protokol kesehatan. Juga dalam hal diseminasi informasi terkait protokol kesehatan yang kemudian disosialisasikan secara masif melalui segala channel yang memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu ambiguity, yang artinya semua menjadi tidak jelas atau bias. Mengambil satu bagian ambigu dari tata laksana menghadapi pandemi ini yaitu, apakah dengan penerapan PSBB mampu menahan lonjakan kasus positif sekaligus menurunkan angka kematian? Ketika dihadapkan pada masalah yang sama sekali tidak jelas dan penyebabnya dapat berupa banyak hal, seorang pemimpin dapat memutuskan untuk bereksperimen dalam menguji teori mereka tentang mengapa sesuatu terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau menghentikannya. Dalam responnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jakarta dan tentunya gugus tugas COVID-19 mencoba menerapkan PSBB yang dimulai pada tanggal 10 April 2020 selama 2 minggu, yang pada akhirnya diperpanjang hingga 3 kali. Dengan berbagai pertimbangan dan desakan tentunya, Pemprov kemudian melonggarkan pembatasan dengan memberi judul PSBB Transisi di tanggal 5 Juni, yang akhirnya kembali diperpanjang hingga 5 kali. Terkini, saat kenyataan kasus positif dan tingkat kematian tidak kunjung turun, serta mendesak indikator penting, yaitu bed occupancy rate, maka PSBB ketat kemudian kembali diterapkan mulai 14 September. Dalam era VUCA pada masa pandemik ini, masalah VUCA harus dieksekusi dengan strategi jitu. Apabila mau bertahan, harus diselesaikan dengan pemimpin yang VUCA pula. Masalah VUCA dilawan dengan pemimpin VUCA. Apakah itu solusinya? Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, seorang pemimpin mampu menciptakan visi dan tujuan yang jelas berkenaan dengan pemahaman tentang masa depan yang lebih mantap dan usaha-usaha dalam peningkatan mutu yang lebih terarah. Pakar mengatakan bahwa volatility dapat diatasi dengan vision yang kuat dari pimpinan, sehingga pemimpin tersebut dapat menyediakan dan sekaligus menguatkan untuk dapat mengarahkan navigasi sedemikian rupa sehingga tetap dapat melangkah ke depan walau terjadi turbulensi. Pemimpin visioner di sini dimaksud sebagai kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal. Kedua, pemimpin dituntut pula memiliki understanding atau pemahaman. Setelah visi terbentuk, pemimpin perlu memahami kemampuan dan strategi apa untuk mencapai visi tersebut. Visi yang kuat akan mengubah uncertainty menjadi understanding. Understanding akan membawa semua anggota tim berbagi cara pikir yang sama dan membangun pengertian serta pemahaman yang selaras tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk kesuksesan bersama. Hal ini harus menjadi cara hidup yang intrinsik, sehingga pimpinan dapat memimpin dan sekaligus membangun kepercayaan pada berbagai pihak. Ketiga, clarity, di mana pemimpin memiliki kemampuan melihat masa depan dengan jelas dan yakin. Complexity dapat diatasi dengan clarity yang tumbuh dari pembangunan kedisiplinan di sekitar hal-hal inti mendasar, yang secara konsisten memperkuat prioritas yang real,
serta mencegah untuk masuk dalam kumpulan aktivitas tidak bernilai tambah. Karena VUCA sendiri sudah menciptakan kompleksitas luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya harus selalu waspada jangan sampai menciptakan kompleksitas internal yang menggunung, terutama menciptakan kompleksitas eksternal. Salah satu bentuk aplikasi dari tahap clarity adalah memiliki paradigma menyelesaikan masalah yang rumit dengan cara yang sederhana, atau melakukan simplifikasi. Dan yang terakhir adalah agile. Agile di sini adalah mempunyai karakter yang cepat beradaptasi dan bersumber daya. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan tangkas. Seperti mampu bekerja sama dengan siapapun, mampu beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun, mampu tetap berprestasi dan menghasilkan dalam kondisi apapun, mampu bertahan dalam tekanan mental apapun, serta mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat. Jika boleh memberi saran, kami ingin menyampaikan kepada para pemegang kebijakan agar memiliki satu visi yang sama. Perbedaan keputusan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membingungkan kami, masyarakat awam. Kepercayaan kepada pemerintah pun akan memudar, sehingga kesadaran mengenai bahaya yang ada di depan mata menjadi tidak fokus. Kami akan lebih sibuk pada kegiatan membandingkan kebijakan siapa dan dari daerah mana yang terbaik untuk mendapatkan pihak-pihak yang dapat disalahkan atas keadaan ini. Dan juga kami harapkan kepada pemimpin agar dapat lebih menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan dengan nyata sensitivitasnya, empati dan simpati terhadap dampak perubahan pada orang lain, karyawannya, keluarga karyawannya, orang-orang dan seluruh rakyat di negara tempatnya bernaung. Jadi, masalah VUCA bukan tidak bisa diselesaikan, tapi sangat bisa dikendalikan sampai tuntas, sampai akhirnya ini menjadi peluang kebaikan dalam segala sisi. Semoga kita semua dapat tercerahkan, dan semoga kita mengambil bagian untuk bisa tetap kritis dan segera keluar dari krisis dan pandemik dengan kualitas diri yang lebih baik, sehat, dan maju untuk diri, keluarga, serta bangsa.